Viral Alphard terobos lampu merah penyeberangan jalan. Pemerintah akan disiplinkan aplikator terkait potongan ojol 8%. DPR dukung Kutandi sebagai Jampitsus baru. Alasan sakit, Hotman mundur sebagai pengacara Febri. Banteng seberat 900 kg masuk ke dalam kafe di Spanyol. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali rasanya menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda. Kali ini bersama saya, Selis Regar. Dan saya Abdi Azwar Sahi. Pemirsa, selain informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi terkini dan juga menarik lainnya, baik dari tanah air dan mancanegara. Dan berikut kita awali menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari kapal negara KN SAR 240 Ramawijaya Mentawai yang tengah perbaikan ludes terbakar di Jalan Tunaraya Derbaga Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. 10 ABK dinyatakan selamat dalam insiden ini. Namun pemirsa, pihak Basarnas dan petugas pemadam kebakaran belum dapat memastikan penyebabnya. Beginilah kobaran api saat peristiwa terbakarnya KN SAR 240 Ramawijaya Mentawai yang ludes terbakar saat tengah bersandar dan dalam proses perbaikan di dermaga Jalan Tunaraya, Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu malam. Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana, membenarkan kapal yang terbakar adalah milik Basarnas. Namun dugaan penyebab pasti terbakarnya kapal tersebut, pihaknya masih belum dapat menyampaikan secara rinci. Pihak Basarnas tidak ada korban jiwa di sini. Untuk 10 ABK dalam keadaan aman dan selamat. Ya, kapal memang sedang dalam perbaikan di galangan ini, gitu ya, masih dalam pekerjaan. Dan memang ada beberapa ABK yang melakukan pekerjaan untuk mengawasi sebagai pemilik kapal. Kapal milik kantor SAR Mentawai ukuran 40. Kita mengerahkan 15 unit dan 75 personil dari Jakarta Utara. Untuk pemadamannya ya kita langsung pemadaman karena fokusnya tadinya di depan. Karena api nyala ada di depan dan informasi adanya BBM. Makanya kita tim turun ke bawah karena khawatir ada tim dan BBM di sana. Meski sudah dilakukan upaya pemadaman awal, namun api dengan cepat merambat hingga membakar hampir seluruh badan kapal tersebut. Dengan menerjunkan sebanyak 15 unit pemadam dan 75 personil, api dapat dipadamkan sekitar 2 jam tanpa adanya korban luka maupun korban jiwa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 warga sipil dilaporkan meninggal dunia dalam aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata OPM di Kabupaten Yakuhimo, Papua Pegunungan. Korps TNI Habema menyampaikan bela sungkawa dan memperkuat langkah perlindungan bagi masyarakat. Aksi kekerasan terjadi terhadap 3 warga sipil di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Seradala, Kabupaten Yakuhimo pada Senin 20 Juli 2026. Berdasarkan informasi awal, 3 korban yang meninggal dunia terdiri dari sepasang suami istri, Kumis Kogoya beserta istrinya, serta seorang perempuan dari suku Unaukap. Hingga kini identitas lengkap dan kronologi kejadian masih dalam proses pendalaman oleh aparat berwenang. Kepala Penerangan Korps TNI Habema Letkol Infantri M. Wirya Artadiguna menyebut, penyelidikan, pengejaran, dan penegakan hukum terhadap para pelaku terus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Wirya mengungkapkan kelompok OPM menuduh ketiga korban sebagai agen intelijen yang bekerja sama dengan pihak militer. Wirya menegaskan bahwa ketiga korban merupakan warga sipil dan tidak memiliki keterlibatan maupun kerjasama dengan TNI. Korps TNI Habema menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 3 warga sipil dalam peristiwa penembakan
yang diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodam 16 Yahukimo yang dipimpin oleh Kopitua Heluka selaku Dan Ops Kodam Yahukimo. Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Jalan Trans, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada hari Senin 20 Juli 2026. Berdasarkan informasi awal yang diterima di lapangan, yang turut diperkuat oleh siaran pers manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB, kelompok OPM tersebut mengklaim bertanggung jawab atas aksi penembakan tersebut. 3 korban terdiri atas sepasang suami istri berinisial KK beserta istrinya, serta seorang perempuan dari suku Unaukam. Hingga saat ini, identitas belum diketahui dan masih dalam proses penyelidikan oleh aparat yang berwenang. Kelompok tersebut menuduh ketiga korban sebagai agen intelijen yang bekerja sama dengan pihak militer. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, tuduhan tersebut tidak benar. Ketiga korban merupakan warga sipil dan tidak memiliki keterlibatan maupun kerjasama dengan TNI. Oleh karena itu, tuduhan yang disampaikan terhadap para korban kami nyatakan tidak benar. TNI Habibah juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta bersama-sama menjaga keamanan di wilayah Papua. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, sebuah video viral di media sosial saat warga Tanjung Balai menggeruduk rumah seorang ASN guru perempuan. Ibu guru dan suaminya diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang diketahui merupakan yatim piatu. Aksi bejat seorang guru ASN perempuan bersama suaminya memancing amarah warga Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ratusan warga mengepung dan menggeruduk rumah ibu guru tersebut usai mengetahui perbuatan keji yang dilakukan bersama sang suami. Kedua pelaku diduga melakukan pelecehan terhadap anak laki-laki di bawah umur. Dari video yang beredar, ratusan warga menunggu di depan rumah ASN tersebut dan berupaya mengeroyok pelaku saat dibawa polisi dari rumahnya. Tak lama muncul ibu guru yang masih mengenakan seragamnya keluar rumah dan melarikan diri dari amukan massa. Para warga yang datang geram atas dugaan pencabulan terhadap seorang anak yatim piatu yang masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Dalam proses pengamanan, pasangan suami istri ini akhirnya dibawa oleh petugas menuju Mapolres Tanjung Balai untuk menjalani pemeriksaan. Massa juga sempat mendatangi Mapolres Tanjung Balai untuk menyampaikan tuntutan agar kasus tersebut ditangani secara serius. Saat ini kedua tersangka pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polres Tanjung Balai untuk mendalami dugaan keterlibatan mereka dalam perkara tersebut. Kepolisian masih mengumpulkan keterangan dari saksi, memeriksa bukti-bukti yang ada, serta melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap fakta secara menyeluruh. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Viral di media sosial, sebuah mobil mewah menerobos lampu merah penyeberangan jalan di kawasan Bundaran HI. Pengendara mobil tak terima usai seorang satpam menegur dengan mengetuk kaca mobil hingga membawa satpam ke pos polisi terdekat. Aksi arogan pengemudi mobil Alphard ini terekam CCTV saat menerobos lampu merah zebra cross di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Ketika beberapa kendaraan lain sudah berhenti di belakang garis putih zebra cross, Alphard tersebut justru tancap gas. Sementara di waktu bersamaan, seorang satpam yang turut menyeberang pun menegur mobil Alphard tersebut dengan mengetuk kaca mobil. Nyatanya sang sopir tak terima dengan teguran satpam hingga berhenti dekat zebra cross. Dalam video terpisah, terlihat satpam itu digiring ke pos polisi oleh dua pria berbaju batik yang diduga merupakan pengendara dan penumpang mobil Alphard. Ternyata satpam tersebut mengaku telah sujud meminta maaf kepada sopir Alphard usai diancam akan dilaporkan ke perusahaan tempatnya bekerja agar memecatnya. Aksi arogan ini memancing reaksi amarah warganet dan meminta pihak kepolisian untuk memberi tilang atas pelanggaran yang dilakukan Alphard. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kembali meneror rumah kos. Seorang penghuni kos kehilangan 1 unit iPhone dan tablet di kawasan Tomang Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Diduga aksi pencurian terjadi akibat gerbang kos lupa ditutup. Peristiwa pencurian ini terjadi di salah satu rumah kos di Jalan Tawakal 5, RT 9 RW 9, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat.
Menurut penuturan korban, pencurian diduga terjadi akibat gerbang kos lupa ditutup kembali oleh seorang penghuni kos yang baru pulang sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hal ini terlihat dari rekaman kamera pengawas kos. Korban baru mengetahui menjadi sasaran pencurian saat terbangun sekitar pukul 3:30 dini hari. Saat itu pintu kamarnya sudah terbuka lebar dan setelah memeriksa barang miliknya, 1 unit iPhone X serta tablet Huawei MatePad SS11 telah hilang. Korban sempat kesulitan memeriksa rekaman kamera pengawas karena akses berada di tangan pemilik rumah kos dan sistem kamera pengawas sedang mengalami gangguan. Setelah rekaman berhasil diperoleh, terlihat pelaku beraksi seorang diri dan diduga berusia sekitar 50 tahun. Kemalingan HP sama tab. Ada satu sih pakai motor. Sebelumnya kan itu gerbang kayak ditutup sebelum aku tidur kan. Nah terus kayaknya pas lihat CCTV jam 12 malam tuh ada anak kos masuk, tapi nggak ditutup lagi gerbangnya. Sekarang aku tidurnya di sini. Karena emang nggak ada kuncinya dari dalam, jadi nggak bisa dikunci kan tidurnya. Nah, terus pas jam 3:30 gitu aku bangun pintunya udah kebuka lebar banget. Terus pas aku cari-cari HP sama tab aku udah hilang. Enggak, kebetulan kan yang pegang CCTV ibu kosnya, jadi minta akses dulu ke ibu. Tapi karena kayaknya lagi gangguan gitu, nggak bisa langsung dicek sama ibu. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian lebih dari 5 juta rupiah. Kasus dilaporkan kepada pihak kepolisian dan masih dalam proses penyelidikan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang pemilik kios di Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara melaporkan dugaan penyerangan dan perusakan sekelompok pria yang terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 dini hari. Diduga penyerangan dan pengerusakan akibat korban tidak memberikan hutang rokok kepada salah satu terduga pelaku. Seorang pemilik kios di Jalan Laode Hadi, Kelurahan Wawawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, menjadi korban dugaan penyerangan dan perusakan sekelompok pria pada Rabu dini hari 22 Juli 2026. Sejumlah orang mendatangi lokasi dan mengintimidasi korban dengan membawa senjata tajam dan batu. Menurut dugaan korban, aksi penyerangan dan pengrusakan yang dilakukan 7 orang terduga pelaku ini lantaran korban tidak memberikan hutang kepada salah satu terduga pelaku yang sebelumnya masih memiliki hutang. Korban melaporkan kejadian ke Polresta Kendari agar pelaku segera diproses hukum. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian material mencapai 5 juta rupiah. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Sementara itu pemirsa, upaya pencurian sepeda motor di Kecamatan Kadu Gede, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat berhasil digagalkan oleh seorang pedagang sayur yang menendang salah satu pelaku hingga terjatuh. Satu pelaku kemudian diamankan warga, sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Seperti inilah detik-detik korban dan juga warga saat menjatuhkan pelaku pencurian sepeda motor di Kecamatan Kadu Gede, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Selasa 21 Juli 2026 sore. Seorang pelaku asal Indramayu berinisial M, 37 tahun, babak belur dihakimi warga, sedangkan satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri dengan sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Aksi bermula ketika keduanya tengah melintas di lokasi kejadian. Melihat sepeda motor korban terparkir di tepi jalan dengan kunci masih tergantung. Kesempatan itu dimanfaatkan pelaku untuk pencuri. Beruntung anak korban yang berada tak jauh di lokasi kejadian mengetahui dan berteriak, sehingga sang ayah yang tengah berberes sayur dagangannya lari mengejarnya. Korban kemudian menendang badan pelaku hingga terjungkal ke aspal. Sedangkan satu rekannya kabur meninggalkan pelaku yang sudah dikerumuni warga. Barang bukti yang diamankan diantaranya 1 unit sepeda motor korban, berikut STNK, 4 buah mata kunci letter T, dan 1 hit telepon genggam milik pelaku. Di mana tersangka pada saat mengambil kendaraan milik korban sedang mengambil sayur yang ada di mobil untuk dipindahkan ke kendaraan. Sehingga karena pelaku melihat kunci masih menggantung di kendaraan, saat itu juga pelaku langsung membawa kendaraan milik korban untuk
kabur. Dikarenakan ada saksi yang melihat sehingga korban dan saksi yang ada di TKP langsung menghadang tersangka. Selanjutnya diamankan sehingga pelaku dilakukan proses penyidikan di Polres Kuningan. Pelaku dijerat pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sedangkan satu pelaku lainnya sudah masuk ke dalam daftar pencarian orang. Dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Viral pemirsa, petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan menggagalkan aksi begal bersenjata tajam di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Pelaku mengancam seorang lansia dan cucunya saat sedang berolahraga. Pelaku begal bersenjata tajam beraksi di kawasan Rasuna Said Setiabudi, Jakarta Selatan. Sasaran pelaku lansia yang sedang berolahraga bersama cucunya. 4 petugas dishub yang sedang bertugas berhasil menggagalkan aksi begal dan menangkap seorang pelaku. Salah satu petugas yang menangkap begal, Muhammad Nahrawi, mengatakan saat itu dia bersama rekan-rekannya sedang melaksanakan pengamanan di Rasuna Said ketika mendengar teriakan warga yang menjadi korban aksi begal. 2 pelaku berusaha melarikan diri, namun 1 orang berhasil ditangkap setelah terjatuh, sementara 1 pelaku lainnya berhasil kabur. Di saat kita sedang bertugas itu, ada warga yang berteriak, "Jambret, jambret!" Dan spontan kita melihat pelaku itu mengarah ke arah ke petugas, mengarah ke kami sedang berjaga. Dan kebetulan ada mobil juga yang mau melintas. Pelaku itu sempat kaget namun terjatuh. Dan dari situ warga dan kami sebagai petugas yang ada di lokasi, kita turut mengamankan pelaku. Dan pelaku ada 2 orang sebenarnya. Dan satu orang itu berhasil kabur, 1 kita berhasil amankan. Atas keberaniannya, suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan memberikan penghargaan kepada petugas yang berhasil menangkap begal. Pelaku dan barang bukti 1 bilah celurit, 1 unit sepeda motor, dan 3 unit telepon genggam selanjutnya diserahkan ke Polsek Setiabudi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba dengan beragam barikade dan portal berlapis di Desa Serbajadi Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas mengamankan 3 pelaku setelah melepaskan sejumlah tembakan peringatan. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di Desa Serbajadi Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pengamanan berlapis terlihat di barak narkoba ini. Bahkan petugas juga kesulitan mengakses lokasi karena letaknya persis berada di bantaran rel kereta api. Petugas melepaskan tembakan peringatan untuk menangkap para pelaku yang mengetahui kedatangan petugas. Petugas berhasil menangkap 3 pria yang diduga pelaku narkoba. Berikut barang bukti berupa 6 paket besar sabu siap edar, alat hisap, timbangan elektrik, hingga handy talkie yang merupakan alat komunikasi khusus para pelaku narkoba. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha mengatakan, petugas masih mendalami peran ketiga pelaku yang ditangkap. Menuju titik ini, tim tidak cukup mudah, di mana sarang narkoba ini sudah terkonsep sedemikian rupa. Ada barikade, ada pagar-pagar yang dibuat untuk menghalangi para petugas yang akan melakukan tindakan tegas di TKP ini. Dapat kami sampaikan, sarankan sekitar 6 paket sabu siap edar siap pakai, sejumlah uang, seperangkat alat untuk digunakan mengkonsumsi sabu-sabu, alat HT, alat komunikasi, dan beberapa plastik dan timbangan yang ada di TKP ini. Guna menghilangkan praktek narkoba kembali, petugas menghancurkan dan membakar seluruh barak narkoba yang ada. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Diduga akibat kemarau panjang, kebakaran hutan dan lahan terjadi di pesisir Kota Bula, Seram bagian timur Maluku sejak Minggu 19 Juli hingga Senin 20 Juli 2026. Petugas kepolisian mengerahkan water cannon guna memadamkan api yang semakin meluas. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di pesisir Kota Bula, ibu kota Seram bagian timur Maluku.
Kebakaran terjadi sejak Minggu 19 Juli 2026 malam hingga Senin 20 Juli 2026 siang. Api membakar hebat lahan kering di pinggiran kota yang berdekatan dengan pemukiman warga. Kuatnya tiupan angin membuat api dengan cepat merembet ke lahan-lahan kering lainnya. Guna memadamkan api, warga dan juga personel Polres Kota Bula berjibaku memadamkan api dengan mengerahkan mobil water cannon. Sejak pekan lalu, karhutla di Seram bagian timur telah mencapai 100 hektar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun kemarau panjang melanda wilayah ini lebih dari 3 bulan. Warga diimbau waspada kebakaran dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan maupun membuka lahan dengan cara dibakar guna menghindari peristiwa serupa. Dari Seram Timur, Maluku, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo menerima Direktur FBI perkuat repatriasi artefak. Informasi selengkapnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Di mana pemirsa Presiden Prabowo Subianto menerima Direktur FBI Kash Patel dalam kunjungan kehormatan di Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat dalam repatriasi artefak budaya. Saya kira ini merupakan benda-benda yang sangat berharga karena proses repatriasi ini merupakan upaya kita untuk memulihkan kedaulatan budaya kita. Kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat di bidang pelestarian warisan budaya kembali ditunjukkan melalui pengembalian sejumlah artefak bersejarah Indonesia yang selama ini berada di luar negeri. Momentum tersebut berlangsung saat Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Kash Patel, di Kertanegara, Jakarta, Rabu 22 Juli. Menteri Kebudayaan Fadlizon menjelaskan dalam pertemuan tersebut, Kash Patel secara resmi menyerahkan sejumlah artefak budaya Indonesia kepada Presiden Prabowo sebagai bagian dari kerjasama repatriasi antara pemerintah Indonesia dan FBI. Artefak yang dikembalikan berasal dari Papua, meliputi warisan budaya suku Dani, Asmat, dan kawasan Danau Sentani yang memiliki nilai sejarah dan budaya penting bagi Indonesia. Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto tentu menerima kunjungan kehormatan dari Direktur FBI Amerika Serikat Bapak Kash Patel, dan di samping tentu saja ada pembicaraan sebagai teman dan juga secara official beliau juga membawakan artefak budaya yang merupakan kerjasama dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan dengan FBI, yaitu pengembalian benda-benda budaya, artefak budaya yang diselundupkan ke Amerika Serikat secara ilegal, dan setelah dilakukan satu provenance research atau asal-usul, maka benda-benda itu kemudian dikembalikan dan dibawa langsung oleh Bapak Kash Patel kepada Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto. Ini merupakan benda-benda yang dibawa dari Papua asal-muasalnya, yaitu dari suku Dani, suku Asmat, dan juga dari suku Danau di daerah Danau Sentani. Dan saya kira ini merupakan benda-benda yang sangat berharga karena proses repatriasi ini merupakan upaya kita untuk memulihkan kedaulatan budaya kita. Sebelumnya juga FBI telah menyerahkan beberapa kali, termasuk arca-arca perunggu, termasuk Surocolo yang merupakan pencurian dari museum dan juga beberapa situs budaya. Yang baru lalu juga kami mendapatkan arca yang sangat penting ya dari abad ke-8, ke-9, ke-10 gitu ya. Nah, kita harapkan kerjasama dengan FBI terutama terkait dengan repatriasi, restitusi benda-benda budaya ini kedepannya akan semakin kuat ya, didukung juga oleh Seknek dan juga Kementerian Luar Negeri.
Saya kira ini adalah bagian dari upaya untuk mengembalikan kedaulatan budaya kita, untuk menyempurnakan pengetahuan budaya, dan kita tentu akan exhibit ini, akan pamerkan ini di Museum Nasional. Fadli mengatakan kerjasama repatriasi artefak dengan FBI telah berlangsung dalam beberapa kesempatan dan diharapkan terus diperkuat ke depan. Menurutnya, pengembalian benda-benda budaya ini merupakan bagian dari upaya memulihkan kedaulatan budaya nasional. Seluruh artefak tersebut nantinya akan dipamerkan di Museum Nasional agar dapat dipelajari dan dinikmati oleh masyarakat luas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah menuntaskan lelang pita frekuensi 700 MHz dan 2/6 GHz sebagai langkah strategis untuk mempercepat transformasi digital nasional. Melalui lelang tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas jaringan seluler, layanan internet yang lebih cepat dan stabil, serta perluasan konektivitas ke 538 desa dan kelurahan yang saat ini belum memiliki atau masih mengalami keterbatasan sinyal. Dengan ini kami lanjut untuk menyampaikan pemenang seleksi untuk pita frekuensi 700 MHz atau low band. Dengan selesainya lelang pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas layanan telekomunikasi di berbagai wilayah Indonesia. Pemerataan akses internet diharapkan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan publik berbasis digital. Selain itu, konektivitas yang lebih baik juga menjadi fondasi penting dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo, termasuk sekolah rakyat dan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Dengan ini kami lanjut untuk menyampaikan pemenang seleksi untuk pita frekuensi 700 MHz atau low band, yang adalah yang pertama PT Excel Smart Telekom Sejahtera Tbk, kemudian yang kedua PT Telekomunikasi Seluler Telkomsel, dan PT Indosat Tbk. Spektrum frekuensi ini adalah infrastruktur dasar atau fondasi utama dari transformasi digital nasional. Karena itu kita tentu berharap dengan selesainya proses lelang ini dapat mendorong transformasi digital nasional yang lebih baik dan lebih cepat lagi, serta memberikan manfaat nyata dan merata bagi masyarakat. Tujuan akhir dari pengelolaan spektrum frekuensi adalah memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses konektivitas yang merata, berkualitas, dan mendukung program prioritas pemerintah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah memperkuat implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian untuk memastikan penegakan hukum lebih berperspektif korban, khususnya perempuan dan anak. Pemerintah resmi meluncurkan kick-off kolaborasi dan kerjasama antara Kementerian Hukum, Kementerian Pelindungan Pekerjaan Migran Indonesia, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memperkuat implementasi KUHP dan KUHAP. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kolaborasi ini difokuskan pada dua isu strategis, yaitu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pelindungan pekerja migran Indonesia. Dalam kerjasama ini, Kementerian Hukum akan memberikan dukungan dari aspek regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui BPSDM, hingga pemanfaatan lebih dari 83.000 pos bantuan hukum yang telah terbentuk di desa dan kelurahan. Nah, kegiatan ini kebetulan kita juga mendapatkan berkat kerjasama pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia. Saat ini ada Ibu Wakil Duta Besar untuk kegiatan yang berfokus kepada dua hal, yakni bagaimana implementasi KUHP dan KUHAP kita terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, kemudian dan anak, dan juga perlindungan pekerja migran kita di luar. Nah, Kementerian Hukum sekali lagi akan mensupport kedua kementerian yang ada, dan tentu kita akan diskusi lebih banyak nanti dengan teman-teman dari NGO juga, ya, NGO semua terkait dengan kegiatan ini. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin juga menegaskan perlindungan pekerja migran menjadi prioritas pemerintah, mulai dari tahap sebelum keberangkatan, saat bekerja di luar negeri hingga kembali ke tanah air. Menurutnya, perlindungan menyeluruh tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian saja, sehingga dibutuhkan sinergi dengan Kementerian Hukum dan Kementerian PPPA. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden kepada kami Menteri Perlindungan Pekerja Migran adalah bagaimana kita memperkuat sisi pelindungan
bagi pekerja migran Indonesia, baik sebelum, ketika, dan sesudah. Jadi perlindungan pekerja migran itu dari hulu sampai ke hilir. Ini amanah Bapak Presiden yang harus kami implementasikan dalam program. Nah, untuk melakukan pelindungan dari hulu sampai ke hilir, ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh Kementerian P2Mi. Dengan itu maka kita melakukan kerjasama dengan Kementerian Hukum dan juga Kementerian PPPA. Pemerintah berharap kolaborasi lintas kementerian ini tidak hanya memperkuat implementasi KUHP dan KUHAP, tetapi juga mendorong terwujudnya sistem penegakan hukum yang lebih efektif, inklusif, dan berpihak pada korban kekerasan seksual, perempuan, anak, serta pekerja migran Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Roda Bayu, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, usai dilantik oleh Presiden menjadi Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono berkomitmen akan melakukan reformasi tata kelola program makan bergizi gratis. Dan dirinya menegaskan pola kerja BGN akan diubah dari yang sebelumnya bergantung pada individu menjadi berbasis sistem guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Di hari pertama memimpin Badan Gizi Nasional, Sudaryono mengaku masih terdapat persoalan dalam tata kelola program makan bergizi gratis, mulai dari dugaan pelanggaran hukum hingga praktik yang dinilai belum transparan. Menurut Sudaryono, reformasi akan difokuskan pada pembangunan sistem kerja yang lebih akuntabel. Ia menegaskan BGN tidak lagi bergantung pada arahan individu, melainkan pada aturan, prosedur, dan sistem yang terukur. Dengan pendekatan ini, mantan Wakil Menteri Pertanian tersebut berharap setiap prosesnya dapat berjalan lebih transparan, konsisten, dan dapat diawasi. Jadi harus optimis, kita bisa selesaikan persoalan ini, dan kita yakin bahwa program ini baik dan bisa tata kelolanya kemudian kita perbaiki. Yang tadinya gelap harus jadi terang, yang tadinya mungkin nggak transparan harus transparan, yang tadinya mungkin manual, tergantung sama person-person orang-orang, tidak boleh lagi tergantung sama person-person, harus bisa by system, trust in system, saya mengatakan. Kalau tadinya mungkin semua sesuai arahan si ini, sesuai arahan si itu, nggak ada. Kita sesuai dengan juklak-juknis, aturan, dan sistem yang kita bangun. Selain memperkuat sistem internal, Sudaryono juga membuka ruang pengawasan dari masyarakat dan media. Ia meminta setiap temuan dugaan penyimpangan di lapangan segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dengan tata kelola yang bersih, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan pihaknya mendukung pembentukan Dewan Pengawas di lingkungan BGN. Menurutnya, kehadiran Dewan Pengawas akan memperkuat pengawasan dan mendorong tata kelola program makan bergizi gratis agar lebih transparan dan akuntabel. Di tengah upaya pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional, Kepala BGN Sudaryono menilai pengawasan menjadi salah satu kunci agar program makan bergizi gratis dapat berjalan sesuai tujuan. Karena itu, ia menyambut positif rencana pembentukan Dewan Pengawas sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan internal. Menurut Sudaryono, selain pengawasan dari Dewan Pengawas, peran masyarakat dan media juga sangat penting dalam mengawal pelaksanaan program. Ia pun meminta setiap temuan dugaan penyimpangan dapat segera dilaporkan agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan berlaku. Dewan Pengawas saya belum dapat informasi lebih lanjut, ya tentu saja kita sih intinya kerja benar, ada Dewan Pengawas tentu saja lebih baik. Enggak, ada Dewan Pengawas ditambah pengawas-pengawas swasta ini ya kan. Anda semua ini kan boleh juga jadi pengawas. Kalau ada hal-hal yang nggak benar ya boleh untuk dilaporkan gitu. Jadi saya membuka diri untuk semua inisiatif. Sudaryono menegaskan pembenahan BGN tidak hanya berfokus pada penyelesaian persoalan hukum saja, tetapi juga membangun tata kelola yang lebih terbuka dan berbasis sistem. Dengan adanya pengawasan baik dari Dewan Pengawas maupun partisipasi publik, pemerintah berharap kepercayaan masyarakat terhadap program makan bergizi gratis dapat terus meningkat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Partai Gerindra mendukung wacana pembentukan Dewan Pengawas Badan Gizi Nasional. Langkah ini pemirsa dinilai penting dalam melakukan pengawasan kinerja jajaran dan pembenahan tata kelola BGN. Progres pembenahan terhadap BGN sendiri, dan kalau itu diperlukan menurut kami juga
tidak ada masalah, itu sesuatu yang bagus lah. Juru bicara Partai Gerindra Bahtera Banong mengungkapkan, tidak masalah jika Presiden Prabowo Subianto berencana akan membentuk Dewan Pengawas BGN. Langkah ini dinilai efektif untuk memberikan pengawasan agar BGN dapat berjalan secara transparan, baik kinerja dan pembenahan tata kelola BGN. Ya, jika memang Presiden mau membentuk Dewan Pengawas, dan menurut hemat kami itu bagus-bagus saja ya, dalam rangka juga terus mengawasi kinerja dan progres pembenahan terhadap BGN itu sendiri, dan kalau itu diperlukan menurut kami juga tidak ada masalah, itu sesuatu yang bagus lah. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pihaknya akan menertibkan kedisiplinan sejumlah aplikator mengenai kebijakan pemotongan terhadap ojol sebesar 8%. Prasetyo menyebut meski kebijakan potongan 8% telah berlaku, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Kebijakan pemotongan terhadap ojol sebesar 8% telah resmi berlaku pada 1 Juli 2026. Namun pemberlakuan kebijakan tersebut pemerintah mengaku terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki di lapangan. Oleh karena itu pemerintah nantinya akan menertibkan kedisiplinan ke sejumlah aplikator. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk untuk penyempurnaan peraturan Presiden mengenai potongan tarif 8% bagi ojol agar segera masuk tahap finalisasi. Meskipun memang ada beberapa teman-teman aplikator yang perlu kita tertibkan kedisiplinannya. Itu salah satu yang tadi disampaikan itu. Berkenaan dengan masalah perpresnya, tadi sudah sampaikan Pak Dasko, sedikit lagi mau kita sempurnakan karena kita masih perlu ada 1 kali pertemuan lagi dengan teman-teman asosiasi ojol. Ya tadi, ini sudah sampaikan sudah berlaku selama ini meskipun belum ada perpresnya. Tapi masih ada beberapa yang realisasi di lapangan itu perlu diperbaiki, perlu disempurnakan. Itulah yang tadi disampaikan kepada kami sebagai bahan untuk penyempurnaan isi perpresnya. Minggu depan kita biar segera selesai semua. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pengacara Hotman Paris mengundurkan diri sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Ardiansyah dalam perkara yang ditangani Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Keputusan itu diambil setelah Hotman mengaku harus menjalani perawatan medis dan pemulihan pasca menjalani operasi syaraf kejepit di Singapura. Pengunduran diri tersebut disampaikan oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea saat menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Medistra Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Saat ini kondisi kesehatannya belum pulih pasca menjalani operasi syaraf kejepit pada tanggal 9 Juli lalu di Singapura. Hotman menyebut dokter yang menanganinya di Singapura telah mengingatkan agar ia tidak memaksa beraktivitas karena dapat memperburuk kondisinya. Atas dasar pertimbangan kesehatan, Hotman mengaku telah menyampaikan keputusan pengunduran diri kepada Febri sejak 2 hari lalu. Menurutnya, ia tidak ingin memaksa diri menangani perkara karena khawatir kondisinya semakin parah. Kan ceritanya begini, saya tanggal sebelumnya positif ya, sebelum operasi di Singapura ya. Saya tanggal di awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistra, termasuk Ibu Dokter Teni yang merawat. Terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena. Dan akhirnya dioperasi dibius total 2 malam opname, harusnya 4 malam opname, tapi seperti biasa aku raja bandel, baru 2 malam aku kabur ke Hilton Hotel. Hotman menegaskan keputusan mundur murni didasari kondisi kesehatan dan bukan karena faktor lain. Ia menyatakan akan fokus menjalani perawatan medis serta pemulihan sesuai anjuran dokter agar dapat kembali beraktivitas setelah masa istirahat selesai. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra mengatakan penangkapan Abdul Karim Mikdad tak berpengaruh dukungan Indonesia soal kemerdekaan Palestina. Ia mengungkapkan dukungan tersebut sudah dilakukan pemerintah sejak tahun 1948 dan sikap itu tidak akan berubah.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra buka suara terkait beredarnya narasi pemerintah Indonesia tidak lagi mendukung kemerdekaan Palestina setelah melakukan penangkapan terhadap warga negara Palestina Abdul Karim Raik Mikdad. Ia merupakan buronan internasional dan berstatus sebagai subjek Red Notice dari Interpol Nicosia, Cyprus. Yusril menegaskan pemerintah Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina meski telah melakukan penangkapan terhadap Mikdad. Ingin saya tegaskan, komitmen mendukung perjuangan rakyat Palestina itu sudah dikumandangkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1948 dan tidak pernah berhenti sampai hari ini. Terus kita akan berjuang segala cara yang mungkin untuk membantu kemerdekaan rakyat dan pembentukan negara Palestina. Kasus yang terjadi dengan Abdul Karim Mikdad ini adalah kasus individual. Seorang warga negara Palestina terlibat kejahatan di negara lain, Cyprus minta Interpol ditangkap, diserahkan, ini dalam rangka penegakan hukum. Ya. Dan penegakan hukum ini sama sekali tidak akan mengganggu komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Yusril menjelaskan dukungan tersebut sudah dilakukan pemerintah sejak tahun 1948. Ia mengatakan sikap itu tidak akan berubah dan penangkapan Mikdad tidak berkaitan dengan hubungan antara Indonesia dan Palestina. Ia mengungkapkan penangkapan oleh Polri tersebut murni penegakan hukum. Yusril juga mengklarifikasi terkait isu yang berkembang bahwa Mikdad akan diserahkan ke Israel setelah dideportasi ke Siprus. Menurutnya, langkah semacam itu dilarang berdasarkan statuta Interpol. Selain itu, Yusril juga mengatakan telah berkomunikasi dengan Dubes Siprus untuk Indonesia, Nikos Panayiotou, dan meminta jaminan agar Mikdad tidak diserahkan ke negara lain, termasuk Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR respon pengunduran Nanik sebagai Kepala BKN. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan informasi dari anggota Komisi 9 DPR Zainul Munasikin menanggapi perihal pengunduran diri Nanik Sdeyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dirinya menyayangkan atas keputusan pengunduran diri Nanik Sdeyang. Harapan kami ke depan Presiden segera menunjuk Kepala BKN yang definitif. Kenapa? Karena hari-hari ini BKN bersama kami di Komisi 9 sedang melakukan transisi perbaikan tata kelola. Nanik Sdeyang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dikarenakan alasan kesehatan. Pengunduran diri tersebut diketahui langsung melalui unggahan akun media sosial pribadinya. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 9 DPR Zainul Munasikin mengungkapkan pihaknya menghormati keputusan Nanik Sdeyang. Dirinya berharap sosok yang mengisi kursi Kepala BGN yang baru adalah figur yang mempunyai komitmen dalam melakukan penataan ulang MBG dengan mengedepankan pendekatan solutif dan menghindari konflik yang sempat diwarnai di era kepemimpinan Dadan Hindayana. Pertama tentu saya merasa kaget dan terkejut dengan keputusan pengunduran diri dari Bu Nani sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Kami di Komisi 9 sebenarnya sangat berharap Bu Nani bisa melanjutkan program perbaikan tata kelola di Badan Gizi Nasional. Namun dari informasi yang beredar dari media massa dan juga dari beberapa kolega yang ada di kolega Bu Nani yang ada di internal BGN, kami memang mendapatkan informasi bahwa beliau dalam beberapa minggu terakhir memang kesehatannya menurun. Dan tentu kami sangat menghargai keputusan Bu Nani ini karena kesehatan adalah yang paling utama. Tentu kami berharap ke depan Bu Nani masih tetap bisa membackup kerja-kerja di Badan Gizi Nasional. Harapan kami ke depan Presiden segera menunjuk Kepala BGN yang definitif. Kenapa? Karena hari-hari ini BGN bersama kami di Komisi 9 sedang melakukan transisi perbaikan tata kelola. Kami tidak ingin kekosongan pimpinan BGN ini
nanti mempengaruhi percepatan dari tata kelola, perbaikan tata kelola yang ada di PGN. Yang terakhir, kami menyampaikan apresiasi atas seluruh kerja keras, langkah-langkah, terobosan dari Bu Nani selama beliau menjabat sebagai Wakil Kepala BGN dan juga sempat menjabat sebagai Kepala BGN, karena beliau termasuk salah satu dari sedikit orang di Badan Gizi Nasional yang punya concern kuat untuk perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pimpinan DPR dan pemerintah menggelar rapat koordinasi bersama Koalisi Ojek Online Nasional di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Rapat tersebut membahas tindak lanjut peraturan Presiden atau Perpres mengenai aturan potongan komisi ojol sebesar 8%. Pimpinan DPR dan pemerintah menggelar rapat koordinasi bersama Koalisi Ojek Online Nasional di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR, Dasko, dengan membahas tindak lanjut peraturan Presiden atau Perpres mengenai aturan potongan komisi ojol sebesar 8%. Dasko mengatakan pembahasan peraturan ojol kini telah memasuki tahap akhir sebelum penyempurnaan. Oleh karena itu, pimpinan DPR bersama pemerintah sepakat untuk melakukan pertemuan kembali pada pekan depan yang nantinya akan difinalisasi. Ya, hari ini kami kembali mengadakan rapat koordinasi untuk menyempurnakan Perpres tentang ojol yang alhamdulillah sedikit lagi sudah final. Nah, tadi kami sudah sepakat bahwa tim akan bertemu sekali lagi untuk kemudian finalisasi. Demikian. Salah satu Perpresnya dibahasnya terkait apa? Ya, tadi kita sudah juga mendengar dari Koalisi Ojol Nasional, menerima masukan dari mereka tentang bagaimana tarif yang selama ini dari pemberlakuan kemudian 9,28% itu berjalan dan evaluasinya demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Komisi 3 DPR mendukung penuh atas penunjukan Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus baru. Komisi 3 DPR mendorong Kuntadi untuk segera dapat mengusut secara tuntas kasus yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dengan kepemimpinan beliau, saya berharap kasus dugaan korupsi Febri Adriansyah. Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan keputusan Presiden mengenai pengangkatan Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus yang baru. Kuntadi menggantikan ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan pihaknya mendukung penuh kepada Kuntadi yang mengisi jabatan Jampitsus. Dirinya meminta Jampitsus yang baru untuk segera mengusut tuntas kasus yang melibatkan Febri Adriansyah. Habibur Rahman menilai kasus Febri Adriansyah bukanlah perkara biasa, melainkan mempertaruhkan citra Kejaksaan Agung sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Saya Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, mengucapkan selamat atas diangkatnya Pak Kuntadi sebagai Jampitsus baru. Saya mengenal Pak Kuntadi sebagai sosok jaksa yang bersih, berintegritas dan independen. Dengan kepemimpinan beliau, saya berharap kasus dugaan korupsi Febri Adriansyah dapat diusut cepat, transparan, dan berkeadilan hingga tuntas. Citra korps Adiaksa saat ini dipertaruhkan. Jangan sampai nama baik dan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan tercoreng oleh perilaku oknum. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, implementasi resolusi hasil sidang umum AIPA ke-46 menjadi fokus pembahasan dalam First Plenary AIPA Caucus. Setiap negara anggota menyampaikan laporan mengenai perkembangan pelaksanaan berbagai resolusi di masing-masing negara. Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Mazat menjelaskan AIPA Caucus menjadi mekanisme evaluasi untuk memastikan setiap resolusi yang telah disepakati tidak hanya berhenti sebagai dokumen, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata oleh negara-negara anggota.
Dalam forum ini, setiap parlemen anggota memaparkan perkembangan implementasi berbagai resolusi yang mencakup bidang politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan, hingga pemberdayaan pemuda dan perempuan. Laporan tersebut menjadi bagian dari evaluasi bersama untuk mengukur pelaksanaan komitmen yang telah disepakati. Selain menyampaikan capaian implementasi, negara-negara anggota juga saling berbagi praktik baik dengan pengalaman dalam menjalankan berbagai kebijakan. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi negara anggota lain untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan resolusi. Melalui AIPA, Kaukus Parlemen Negara-Negara ASEAN berupaya memperkuat akuntabilitas dan konsistensi pelaksanaan setiap keputusan yang telah disepakati. Forum ini juga menjadi wadah untuk memperkuat kerjasama antar parlemen ASEAN agar memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat di kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gubernur Banten Andra Soni melepas tim robotik Ponpes As-Saadah di Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang pada hari Rabu 22 Juli 2026. Berbagai inovasi yang dihasilkan para santri menunjukkan potensi besar generasi muda Banten. Gubernur Banten Andra Soni melepas 15 santri bersama 3 pembimbing Pondok Pesantren Modern As-Saadah, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, yang akan mengikuti kompetisi robotik internasional di University of Malaysia pada 24 hingga 26 Juli 2026. Pelepasan tim robotik tersebut dilakukan di lingkungan Ponpes Modern As-Saadah pada Rabu 22 Juli 2026. Rombongan dijadwalkan berangkat ke Malaysia pada Kamis 23 Juli 2026, sementara perlombaan berlangsung mulai Jumat hingga Minggu. Dan saya berharap semoga anak-anakku yang terpilih sebanyak 15 orang ini beserta rombongan mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan tentunya kesuksesan. Tapi satu hal yang paling penting adalah kalian sebenarnya bukan sedang bertanding, tapi kalian sedang menguji, sedang berproses secara alamiah untuk menjadi yang terbaik. Walaupun 15 orang yang berangkat, tapi bukan mereka saja yang terbaik, tapi semua ekosistem di sini adalah yang terbaik. Andra Soni mengatakan kunjungannya ke Ponpes Modern As-Saadah merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya ia datang untuk menyaksikan pameran hasil inovasi robotik karya para santri. Ia menyampaikan apresiasi kepada pengasuh pondok pesantren yang secara konsisten mengembangkan pendidikan berbasis teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Menurut Andra Soni, berbagai inovasi yang dihasilkan para santri menunjukkan potensi besar bagi generasi muda Banten. Beberapa di antaranya adalah robot untuk smart farming, sistem pengolahan sampah, hingga teknologi pemurnian air. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Doni Oskaria menggelar inspeksi ke rest area Travoy KM88A dan KM88B. Kondisi tersebut untuk meninjau kondisi existing dan rencana pengembangan kawasan secara menyeluruh. Pada 21 Juli 2026, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Doni Oskaria, menggelar inspeksi ke rest area Travoy KM88A dan KM88B. Inspeksi ini jadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan rest area melalui pengembangan fasilitas mendukung, penataan kawasan, peningkatan kapasitas parkir, serta pembenahan area komunal. Melalui pembangunan layanan baru ini, diharapkan agar rest area 88A-88B semakin nyaman, aman, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam waktu dekat. Rest area Travoy KM88A dan KM88B di Tol Cipularang jadi salah satu titik layanan dengan aktivitas tinggi, di mana melayani rata-rata 7 hingga 10.000 kendaraan per hari. Sebelumnya kawasan ini telah dilengkapi berbagai fasilitas dan kini disiapkan sebagai showcase transformasi rest area berstandar pelayanan yang lebih modern. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog dan bertukar pikiran bersama jajaran manajemen RSUD Raden Matahir di Kota Jambi. Pertemuan ini membahas upaya penguatan layanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam dialog tersebut, pemirsa, Wapres membahas percepatan pembaruan peralatan medis serta peningkatan fasilitas RSUD Raden Matahir agar mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal sebagai rumah sakit rujukan provinsi. Di sela kunjungan, Wakil Presiden juga menyempatkan berinteraksi langsung dengan para pasien dan keluarga yang tengah menjalani pengobatan. Berbagai keluhan, masukan, serta pengalaman mereka dalam mendapatkan layanan kesehatan didengarkan secara langsung sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.
Wapres menilai masukan dari pasien dan tenaga kesehatan menjadi bagian penting dalam menyusun langkah perbaikan layanan di rumah sakit. Karena itu pemenuhan kebutuhan peralatan medis, peningkatan kualitas fasilitas, serta penguatan sumber daya manusia menjadi faktor yang terus didorong agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Pemerintah berkomitmen memperkuat sistem layanan kesehatan di berbagai daerah melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit, penambahan fasilitas penunjang, serta pembaruan teknologi dan peralatan medis. Dengan langkah tersebut diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih cepat, berkualitas, merata, dan mudah dijangkau, sekaligus memperkuat peran rumah sakit daerah sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebanyak 20 rumah di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat direnovasi melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Proses renovasi rumah melalui program ini didata terlebih dahulu oleh pihak Kementerian PKP dengan menerapkan komunikasi negosiasi bersama calon penerima bantuan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus melakukan pendataan terhadap seluruh calon penerima bantuan di program PSPS wilayah Provinsi DKI Jakarta. Untuk Kota Jakarta sendiri, Kementerian PKP menargetkan 10.300 unit rumah akan direnovasi melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di tahun ini. Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Musrifah mengungkapkan, calon penerima manfaat pada program bedah rumah ini tidak dikenakan biaya sepeser pun. Meskipun demikian, pemilik rumah dapat memberikan biaya tambahan jika hendak menambah ruang rumah yang akan direnovasi. Musrifah menyebut untuk Provinsi DKI saja banyak ditemukan rumah yang belum layak huni, sehingga proses bedah rumah harus dilakukan guna memberikan hunian yang layak bagi masyarakat. Hal ini disampaikan dirinya usai meninjau langsung setiap kondisi rumah yang dibedah di kawasan Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat pada Kamis siang. Ya, ini memang data ini masih bergerak ya. Mungkin nanti bisa dibantu oleh Pak Elias ya Kabalai berapa unit yang ada di Kalianyar, tetapi memang target Pak Menteri itu di DKI itu 10.300. Bahkan semalam itu Pak Menteri sebenarnya menawarkan untuk lebih gitu ya, untuk membedah atau memperbaiki rumah di DKI Jakarta yang memang banyak sekali gitu ya kualitas rumahnya yang belum memenuhi syarat. Salah satu penerima bantuan bedah rumah mengungkapkan awal mula proses bantuan ini hadir setelah fasilitator Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan verifikasi langsung ke daerah Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Ya awal mulanya tuh kita didatengin ya sama Pak Denis. Pak Denis siapa ya? Pak Denis yang mana ya orangnya ya tadi? Pak Denis itu fasilitator. Iya, fasilitator. Dia datang ke sini. Dia tanya-tanya, ya udah saya sih setuju aja lah gitu. Saya ikutin gitu programnya gitu kan, setiap ada pertemuan kita ikutin sampai alhamdulillah ya jadinya sampai sekarang ini alhamdulillah jadi. Ini ada Ibu ngeluarin biaya mungkin seperti itu? Ya ada sih sedikit aja gitu. Perbaikannya apa aja Bu? Perbaikannya cuman ganti atap aja ya, cuma lantai doang. Pendinginan. Tadinya kan memang tinggi, cuman agak hancur lah gitu, dengan layak dilihat gitu. Melalui program bedah rumah ini diharap mampu memberikan hunian layak dengan tepat sasaran kepada calon penerima bantuan secara merata di tanah air. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, program bedah rumah oleh pemerintah menghadirkan kesejahteraan dalam bermukim bagi masyarakat di tanah air. Untuk Provinsi DKI, 10.300 rumah ditargetkan tercapai hingga akhir tahun nanti. Dari kawasan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat sendiri, ada 20 rumah yang sedang dilakukan bedah rumah. Salah satu rumah turut disiapkan untuk berjualan UMKM. Lalu bagaimana pemirsa dengan proses pendataan renovasi rumah hingga berapa biaya yang dikeluarkan? Berikut liputan tim Simpo TV Max Munte dan juru kamera Azizul Hakim. Ya pemirsa, untuk dari Kelurahan Kalianyar yang ada di Kecamatan Tambora terkait dengan bagaimana proses program bedah rumah yang termasuk di dalam dari bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di kelurahan ini memang sedang berlangsung, di mana kalau kita bisa melihat di sebelah kanan saya pemirsa, ini memang salah satu rumah dari total ada 20 rumah di
Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ini sendiri sudah berhasil ataupun sudah dilakukan proses renovasi mulai dari tampilan depan dan juga terkait dengan isinya. Kalau memang kita untuk berbicara mengenai apa saja yang didapatkan dari program ini, kita langsung saja ngobrol dengan salah satu penerima manfaat. Ada Bapak Ibu ini. Ibu namanya siapa Ibu? Ibu Sugiatmi. Ibu Sugiatmi. Halo Ibu. Bapak namanya? Pak Alin. Pak Alin. Bapak mungkin Pak boleh Bapak boleh sedikit sini. Pak mungkin boleh digambarkan Pak mengenai proses dari renovasi dari rumah Bapak Ibu ini seperti apa Pak sebelum dan sesudahnya begitu? Tadinya ya pendek ya. Ini atapnya pendek. Jadi sekarang udah dapat bantuan, alhamdulillah. Jadi nggak itu lagi. Jadi masuk nggak apalah. Nggak nunduk gitu. Mungkin Ibu boleh ajak kita untuk melihat apa saja yang berubah dari proses renovasi di rumah ini. Boleh lihat Ruang tamu. ruang sini, ruang itu tamu. Nanti buat dagang. Buat dagang nanti. Iya, dagang kopi seblak gitu. Oke, berarti ada usaha berarti setelah dari renovasi bulan ini udah ada usaha. Iya. Kalau sebelum renovasi ini memang udah usaha juga atau gimana? Udah usaha. Jualan kopi. Udah jualan juga. Pisang crispy seblak gitu. Kalau boleh tahu, kalau di rumah ini Bu ada berapa ruang tamu, ada berapa ruang tidur, ada berapa kamar mandi mungkin? Ruang tamu mah nggak ada lah ya. Adanya kamar, ngeblong kamar gitu. Berarti ada 2 kamar. Iya. Sama kamar mandi. Iya. Kamar mandi total ada berapa Ibu? Satu. Iya. Kalau untuk total luas dari ruangan ini ada berapa sendiri Ibu? 4,5, panjangnya 12. 4,5 kali 12. Iya. Boleh mungkin dilihat ke belakang juga Ibu? Berarti ini 4,5 kali 12. Jadi yang direnovasi cuma 6 meter. 6 meter ya. Yang dari bantuan dari Pak Prabowo. 6 meter. Ruang. Berarti kalau proses renovasi ini berlangsung kapan Bapak Ibu mungkin boleh? 1 Juni ya? Juli apa Juli? Juli ya, Mas. 1 apa? 1 Juli. 1 Juli. Oh, berarti ini renovasinya berapa lama kalau boleh? Kemarin sih hampir cuma 3 minggu. 3 minggu? Iya. Kenapa bisa cepat nih Bapak Ibu? Apakah memang karena proses ini cepat karena memang dimaksimalin atau bagaimana? Enggak, emang ini cepat karena kalau cepat ini masang herbal paling cepat, pasang herbal yang paling enak. Iya. Kalau bata lama, kalau herbal paling cepat terus cepatnya. Soalnya dia nggak pakai adukan lagi. Kalau herbal. Oke. Berarti Bapak Ibu selama proses renovasi ini Bapak Ibu memilih tetap tinggal di sini atau memang dari pemerintah sendiri memang menyediakan tempat tinggal sementara gitu? Enggak, saya emang tinggal di sini aja. Tinggal sini. Sebelum jadi bongkar ya udah tinggal di sini sama. Oh, berarti pas renovasi juga masih tetap di sini? Di sini ya tetap saya mah. Nunggu aja. Anak yang ngontrak mah jadi. Kalau saya mah tinggal di sini aja. Nih, Bapak Ibu kalau boleh tahu nih Bapak Ibu, ini kan rumah direnovasi, ini kan bantuan dari pemerintah juga. Bapak Ibu mungkin ada mengeluarkan uang sepeser pun atau memang ada biaya yang dikeluarkan lagi nggak tambahan? Ini nggak ada Pak. Kalau ini kosong enggak. Emang dari pembantuan uang aja ini. Dari bantuan pas. Kalau yang swadaya iya keluarin duit. Berarti Bapak mungkin untuk harapan terkait dengan pasca rumah ini direnovasi mungkin apa Bapak Ibu mungkin? Ya saya alhamdulillah ada bantuan bisa bangun begini Pak. Jadi dari Pak Prabowo gitu. Terima kasih kayak. Tadi rumah saya pendek. Mau masuk aja ke kamar mandi miring, mau ke depannya miring gitu. Oh iya. Apa? Tadi kan Bapak bilang harapannya hal supaya ini bisa berlangsung juga di penduduk lain juga begitu Bapak. Kalau boleh tahu Bapak Ibu bisa mendapatkan fasilitas proses renovasi ini dari bagaimana Bapak Ibu mungkin? Saya datang dari Pak RT. Pendataan dulu berarti. Iya. Itu mau nggak Pak Alin, kamu kan jadi kebersihan udah lama, jadi rumahnya mau dituin, boleh nggak renovasi? Iya nggak apa-apa Pak. Udah jadi ngurus surat-surat. Pak RT. Pak Denis sama Pak Budi kemarin langsung. Oke. Pak Budi sama Pak Denis langsung kemarin. Oke, siap Bapak Ibu, terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya. Selamat atas proses renovasi ini sudah berlangsung dan sedang berjalan begitu Bapak Ibu. Dan pemirsa, memang kalau kami juga gambarkan tadi dari salah dua dari penerima manfaat ini memang menjelaskan bahwa proses pendataan dari fasilitas BSPS dari pemerintah ini memang sedang berlangsung dari tiap lokasi ataupun tiap kelurahan yang ada di daerah kawasan DKI Jakarta sendiri, di mana memang kalau dari
rumah ini sendiri memang tidak mengeluarkan biaya sepeser pun karena memang ini merupakan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dan dari Jakarta Barat, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, antusiasme TEP 2026 tinggi. Wamen tersebut seleksi diperketat. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, tim Ekspedisi Patriot 2026 mendapat antusiasme sangat tinggi dari generasi muda Indonesia. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyatakan misi tim Ekspedisi Patriot adalah meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan potensi daerah transmigrasi. Pendaftaran tim Ekspedisi Patriot 2026 mendapat antusiasme sangat tinggi dari generasi muda Indonesia. Merespon itu, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan, seleksi yang dilakukan semakin diperketat mengingat nantinya para peserta akan dikirim ke 53 kawasan transmigrasi di Indonesia. Menurutnya, misi utama dari tim Ekspedisi Patriot adalah menghadirkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu mengajak masyarakat transmigrasi untuk melakukan perubahan, hingga meningkatkan potensi alam unggulan di masing-masing daerah. Ya, memang proses seleksinya relatif agak ketat, dan terutama dari sisi kesehatan fisik dan non-fisik itu yang kita utamakan, karena perjalanan menuju ke tempat tujuan di kawasan transmigrasi itu tidak mudah. Butuh kekuatan fisik, butuh integritas, butuh semangat untuk mencapai tujuan dari tim Ekspedisi Patriot, yaitu ingin menghadirkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjadi inovator, menjadi kreator, dan mampu untuk mengajak masyarakat di kawasan transmigrasi untuk melakukan perubahan, melakukan peningkatan terhadap potensi apa yang ingin dikembangkan di kawasan transmigrasi, dan dilakukan secara ilmu pengetahuan. Antusiasme dan keberagaman peserta jadi bukti tingginya semangat generasi muda Indonesia untuk turut berkontribusi dalam pembangunan nasional melalui kawasan transmigrasi. Dari Jakarta, Sally Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Setiap tanggal 23 Juli, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional bukan sekedar peringatan, tetapi pengingat bahwa setiap anak Indonesia memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Indonesia memperingati Hari Anak Nasional setiap tanggal 23 Juli. Setiap anak berhak hidup, tumbuh, belajar, bermain, berpartisipasi, dan mendapatkan perlindungan. Hari Anak Nasional dilaksanakan hingga menjangkau seluruh Indonesia, menghadirkan ruang yang aman, ramah anak, inklusif, dan penuh kegembiraan bagi seluruh anak Indonesia. Hari Anak Nasional bukan sekedar peringatan, tetapi pengingat bahwa setiap anak Indonesia memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, belajar, bermain, berpartisipasi, dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Mari wujudkan perlindungan anak di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, ruang publik, dan ruang digital agar setiap anak Indonesia tumbuh aman, terlindung, dan bahagia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, rampungnya pembangunan jembatan Garuda tipe Armco di Desa Ongko, Kabupaten Polewali Mandar disambut penuh sukacita oleh masyarakat. Sebagai wujud rasa syukur, warga bersama prajurit TNI menggelar doa dan syukuran di atas jembatan yang menjadi akses penghubung antar wilayah tersebut. Suasana haru dan penuh kebahagiaan mewarnai rampungnya pembangunan jembatan Garuda tipe Armco di Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Jembatan yang dicat dengan warna merah putih tersebut jadi simbol semangat kebangsaan, sekaligus harapan baru bagi masyarakat yang selama ini mendambakan akses penghubung yang lebih aman dan layak.
Menyambut rampungnya pembangunan jembatan, warga bersama prajurit TNI menggelar doa syukur dan makan bersama di atas jembatan. Hidangan yang dibawa secara swadaya jadi wujud gotong royong, kebersamaan, serta rasa syukur atas hadirnya infrastruktur yang akan memudahkan aktivitas masyarakat. Dalam keterangannya, Dandim 1402 Polewali Mandar, Letkol Infantri Ihwan Arifin menyampaikan, pembangunan jembatan Garuda Armco merupakan bagian dari program strategis nasional yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk meningkatkan konektivitas wilayah, terutama di daerah yang selama ini mengalami keterbatasan akses. Keberadaan jembatan diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga, memudahkan anak-anak menuju sekolah, mempercepat akses layanan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. Sementara itu, Kepala Desa Ongko menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah dan TNI atas terwujudnya jembatan yang telah lama dinantikan warga. Masyarakat pun berkomitmen untuk menjaga dan merawat jembatan agar terus memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Dodi Oskaria menggelar pertemuan dengan Direksi Dana Reksa pada 21 Juli 2026. Pertemuan tersebut untuk membahas percepatan transformasi Dana Reksa sebagai strategic holding kawasan industri. Konsolidasi aset kawasan industri milik BUMN berpotensi menambah lebih dari 13.000 hektar kawasan yang dikelola Dana Reksa. Langkah ini dinilai akan memperkuat posisi Dana Reksa sebagai pengelola kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Percepatan transformasi Dana Reksa pun mencakup diantaranya pengembangan 7 kawasan industri existing, optimalisasi aset, dan penataan entitas non-inti. Dana Reksa diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah aset BUMN, memperkuat daya saing kawasan industri nasional, serta mendorong pertumbuhan investasi dan industrialisasi Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Polsek Manon Jaya menyalurkan 1.200 liter air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Desa Kamulyan, Tasikmalaya. Hal ini sebagai respon atas keluhan masyarakat yang mulai merasakan dampak berkurangnya sumber air bersih akibat musim kemarau. Kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak musim kemarau kembali ditunjukkan jajaran Polsek Manon Jaya. Bersama relawan penanggulangan bencana Manon Jaya, kepolisian menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air di Kampung Marga Cinta, Desa Kamulyan, Kecamatan Manon Jaya, Kabupaten Tasikmalaya. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 1.200 liter air bersih didistribusikan kepada warga melalui satu titik penyaluran menggunakan kendaraan patroli milik Polsek Manon Jaya. Kapolsek Manon Jaya AKP Sony Alamsyah mengatakan, pendistribusian air bersih merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat yang sedang menghadapi keterbatasan akses air untuk kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, kehadiran aparat kepolisian tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan dan juga ketertiban masyarakat, tetapi juga harus mampu memberikan solusi terhadap persoalan sosial dan kemanusiaan yang dihadapi warga. Kehadiran bantuan air bersih disambut positif oleh warga Kampung Marga Cinta. Sejak proses distribusi dimulai, masyarakat tampak antusias mengantri untuk mendapatkan pasokan air yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir bertemu dengan Assistant Secretary General for Youth Affairs United Nations Philip Paulier di UN Headquarters New York, Amerika Serikat. Pertemuan tersebut, pemirsa, membahas mengenai upaya menyusun program yang lebih sesuai dengan kebutuhan pemuda dan pemudi. Pertemuan ini juga menjadi bagian dari penguatan kolaborasi Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendorong pengembangan generasi muda. Erick Thohir menyebut lapangan pekerjaan dan kesehatan mental menjadi dua isu terbesar yang saat ini dirasakan oleh pemuda dan pemudi di berbagai negara. Karena itu menurutnya, program kepemudaan harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata yang dihadapi generasi muda. Melalui berbagai program yang akan dijalankan, Kementerian Pemuda dan Olahraga berupaya mendorong terbukanya lebih banyak peluang bagi pemuda untuk berkarya dan berkontribusi, sekaligus meningkatkan perhatian terhadap kesehatan mental sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Hasil pertemuan ini diharapkan menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sehingga mampu membentuk generasi muda Indonesia yang patriotik, gigih, berdaya saing, dan memiliki empati tinggi dalam menghadapi tantangan global. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghadirkan program kepemudaan yang lebih inklusif, relevan, dan mampu menjawab tantangan generasi muda di masa depan.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Keramasan di Palembang, Sumatera Selatan. Fasilitas tersebut dirancang mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari menjadi energi listrik ramah lingkungan. Dalam peninjauan tersebut, Wakil Presiden menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian proyek agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. PSEL Keramasan diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah sampah perkotaan yang terus meningkat, sekaligus mendukung transisi menuju energi bersih. Dengan kapasitas pengolahan mencapai 1.000 ton sampah per hari, PSEL Keramasan akan menghasilkan sekitar 17,7 MW energi hijau yang akan disalurkan ke jaringan listrik Kota Palembang. Selain mengurangi timbunan sampah di tempat pemprosesan akhir, fasilitas ini juga diharapkan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Proyek ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pengelolaan sampah modern, sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pengembangan energi hidrogen Indonesia memasuki tahap baru melalui peluncuran bus H2DDF dan koridor hidrogen Jakarta-Patimban. Langkah ini pemirsa menjadi tanda dimulainya penerapan ekosistem hidrogen di sektor transportasi dan energi nasional. Indonesia mulai memasuki tahap penerapan teknologi hidrogen melalui peluncuran bus hidrogen diesel dual fuel atau H2DDF dan pengembangan Green Hydrogen Corridor Jakarta-Karawang-Patimban sepanjang 194 km. Inisiatif tersebut diperkenalkan dalam Global Hydrogen Ecosystem Summit 2026 di Jakarta. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan, hidrogen menjadi bagian penting dalam transisi energi sekaligus mendukung kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo, karena hidrogen ini merupakan salah satu energi alternatif. Kita tahu bahwa di era geopolitik yang tidak menentu, perang di Timur Tengah yang tidak pernah kita tahu kapan selesainya. Deal selesai hari ini, besok bisa kejadian lain lagi. Itu yang biasa saya membuat analogi untuk lelucon, itu seperti lain, lain yang semua melahirkan ketidakpastian dunia. Apa dampaknya Bapak Ibu semua? Hari ini hampir semua negara berpikir untuk bagaimana memproteksi dibandingkan dengan produk energi lain. Tadi saya diskusi dengan Wakil Kepala BRIN dengan Ibu Enia. Berapa sih biaya selisih antara B50 non-PSO nya dia yang industri, itu kan kurang lebih sekitar Rp18.600. Kalau pakai bis yang besar, itu bisa mencapai 1 liter itu 3,5 sampai 4 kilo. Kalau di-compare dengan hidrogen, ini berapa energinya? Ternyata masih di atas daripada harga B50. Hidrogen masih agak lebih mahal. Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah sebuah tantangan untuk kita semua dalam rangka bagaimana mendapatkan teknologi yang lebih efisien agar kompetitif. Tetapi keyakinan saya, dengan perang terus terjadi, dengan geopolitik yang tidak menentu dan tidak lagi gampang untuk kita mendapatkan minyak di blok-blok yang baru, maka tidak akan lama lagi harga hidrogen akan jauh lebih kompetitif dengan sumber-sumber BBM minyak lainnya. Bus H2DDF yang dikembangkan bersama Kementerian ESDM, PLN, dan Damri menjadi langkah awal pemanfaatan hidrogen di sektor transportasi. Teknologi ini diklaim mampu menekan emisi gas buang, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemerintah memperkuat implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian untuk memastikan penegakan hukum lebih berperspektif korban, khususnya perempuan dan anak. Pemerintah resmi meluncurkan kick-off kolaborasi dan kerjasama antara Kementerian Hukum, Kementerian Pelindungan Pekerjaan Migran Indonesia, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memperkuat implementasi KUHP dan KUHAP. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kolaborasi ini difokuskan pada dua isu strategis, yaitu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pelindungan pekerja migran Indonesia. Dalam kerjasama ini, Kementerian Hukum akan memberikan dukungan dari aspek regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui BPSDM, hingga pemanfaatan lebih dari 83.000 pos bantuan hukum yang telah terbentuk di desa dan kelurahan. Nah, kegiatan ini kebetulan kita juga mendapatkan berkat kerjasama pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia. Saat ini ada Ibu Wakil Duta Besar untuk kegiatan yang berfokus kepada dua hal, yakni bagaimana implementasi KUHP dan KUHAP kita terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, kemudian dan anak, dan juga perlindungan pekerja migran kita di luar. Nah, Kementerian Hukum sekali lagi akan mensupport kedua kementerian yang ada, dan tentu kita akan diskusi lebih banyak nanti dengan teman-teman dari NGO juga, ya, NGO semua terkait dengan kegiatan ini. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin juga menegaskan perlindungan pekerja migran menjadi prioritas pemerintah, mulai dari tahap sebelum keberangkatan, saat bekerja di luar negeri hingga kembali ke tanah air. Menurutnya, perlindungan menyeluruh tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian saja, sehingga dibutuhkan sinergi dengan Kementerian Hukum dan Kementerian PPPA. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden kepada kami Menteri Perlindungan Pekerja Migran adalah bagaimana kita memperkuat sisi pelindungan bagi pekerja migran Indonesia, baik sebelum, ketika, dan sesudah. Jadi perlindungan pekerja migran itu dari hulu sampai ke hilir. Ini amanah Bapak Presiden yang harus kami implementasikan dalam program. Nah, untuk melakukan pelindungan dari hulu sampai ke hilir, ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh Kementerian BUMN. Karena itu maka kita melakukan kerjasama dengan Kementerian Hukum dan juga Kementerian PPPA. Pemerintah berharap kolaborasi lintas kementerian ini tidak hanya memperkuat implementasi KUHP dan KUHAP, tetapi juga mendorong terwujudnya sistem penegakan hukum yang lebih efektif, inklusif, dan berpihak pada korban kekerasan seksual, perempuan, anak, serta pekerja migran Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Roda Bayu, Simpo TV, melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pihaknya akan menertibkan kedisiplinan sejumlah aplikator mengenai kebijakan pemotongan terhadap ojol sebesar 8%. Prasetyo menyebut meski kebijakan potongan 8% telah berlaku, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Kebijakan pemotongan terhadap ojol sebesar 8% telah resmi berlaku pada 1 Juli 2026. Namun pemberlakuan kebijakan tersebut pemerintah mengaku terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki di lapangan. Oleh karena itu pemerintah nantinya akan menertibkan kedisiplinan ke sejumlah aplikator. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk untuk penyempurnaan peraturan Presiden mengenai potongan tarif 8% bagi ojol agar segera masuk tahap finalisasi. Meskipun memang ada beberapa teman-teman aplikator yang perlu kita tertibkan kedisiplinannya. Jadi salah satu yang tadi disampaikan itu. Berkenaan dengan masalah perpresnya, tadi sudah sampaikan Pak Dasko, sedikit lagi mau kita sempurnakan karena kita masih perlu ada satu kali pertemuan lagi dengan teman-teman asosiasi ojol. Ya tadi, ini sudah sampaikan sudah berlaku selama ini meskipun belum ada perpresnya. Tapi masih ada beberapa yang realisasi di lapangan itu perlu diperbaiki, perlu disempurnakan. Itulah yang tadi disampaikan kepada kami sebagai bahan untuk penyempurnaan isi perpresnya. Target bisa selesai minggu depan kita biar segera selesai semua. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pengacara Hotman Paris mengundurkan diri sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Ardiansyah dalam perkara yang ditangani Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Keputusan itu diambil setelah Hotman mengaku harus menjalani perawatan medis dan pemulihan pasca menjalani operasi syaraf kejepit di Singapura.
Pengunduran diri tersebut disampaikan oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea saat menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Medistra Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Saat ini kondisi kesehatannya belum pulih pasca menjalani operasi syaraf kejepit pada tanggal 9 Juli lalu di Singapura. Hotman menyebut dokter yang menanganinya di Singapura telah mengingatkan agar ia tidak memaksa beraktivitas karena dapat memperburuk kondisinya. Atas dasar pertimbangan kesehatan, Hotman mengaku telah menyampaikan keputusan pengunduran diri kepada Febri sejak 2 hari lalu. Menurutnya, ia tidak ingin memaksa diri menangani perkara karena khawatir kondisinya semakin parah. Kan saya ceritanya begini, saya sebelumnya ke sini ya, sebelum operasi di Singapura ya. Saya di awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistra, termasuk Ibu Dokter Teni yang merawat. Terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena. Dan akhirnya dioperasi di bius total 2 malam opname, harusnya 4 malam opname, tapi seperti biasa aku raja bandel, baru 2 malam aku kabur ke Hilton Hotel. Hotman menegaskan keputusan mundur murni didasari kondisi kesehatan dan bukan karena faktor lain. Ia menyatakan akan fokus menjalani perawatan medis serta pemulihan sesuai anjuran dokter agar dapat kembali beraktivitas setelah masa istirahat selesai. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Ukraina unjuk rasa di pusat kota Kiev. Informasi selengkapnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Di mana pemirsa gelombang protes kembali mengguncang ibu kota Ukraina Kiev saat ratusan warga menuntut perubahan di tubuh pemerintah dan militer. Di tengah aksi demonstrasi yang memasuki hari ke-6, Presiden Volodymyr Zelensky memberhentikan Panglima Angkatan Bersenjata Oleksandr Syrskyi. Para pengunjuk rasa berkumpul di sekitar Teater Franco Kiev sambil membawa spanduk dan poster yang mengkritik Presiden Zelensky serta menuntut perubahan kebijakan pemerintah. Sejumlah peserta aksi menyerukan agar mantan Menteri Pertahanan Mikhailo Fedorov dikembalikan ke jabatannya. Beberapa jam setelah aksi berlangsung, Presiden Zelensky mengumumkan pemberhentian Panglima Angkatan Bersenjata Oleksandr Syrskyi dan menunjuk Mayor Jenderal Mikhailo Drapati sebagai penggantinya. Fedorov yang menjabat Menteri Pertahanan sejak Januari lalu dicopot dalam perombakan kabinet pada pertengahan Juli. Keputusan tersebut memicu kritik dari para pendukungnya yang menilai ia berhasil mendorong modernisasi militer, termasuk pengembangan teknologi drone. Pemberhentian Syrskyi terjadi setelah muncul perselisihan terbuka dengan Fedorov yang menuduh pimpinan militer menghambat program reformasi pertahanan. Meski demikian, Syrskyi menyatakan tidak mengetahui adanya konflik tersebut dan menyampaikan permohonan maaf apabila ada pihak yang merasa tersinggung. Dalam arahannya, Zelensky meminta Panglima baru untuk mempercepat pembaruan struktur komando militer, meningkatkan distribusi senjata dan drone, memperkuat pertahanan udara, serta memperbaiki sistem mobilisasi pasukan. Tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, militer Amerika Serikat mengklaim telah melancarkan serangan ke-12 secara berturut-turut terhadap sejumlah target militer Iran. Serangan dikatakan menyasar fasilitas strategis untuk melemahkan kemampuan militer Teheran. Rekaman yang dirilis oleh Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM memperlihatkan serangan ke sejumlah target yang diklaim merupakan fasilitas militer Iran. Meski demikian, lokasi dan waktu pengambilan gambar tidak dapat diverifikasi secara independen.
Menurut Senkom, serangan menyasar kemampuan maritim, gudang penyimpanan rudal dan drone, fasilitas pengawasan pantai, serta sistem pertahanan udara Iran. Amerika menyatakan operasi ini bertujuan untuk melemahkan kemampuan Iran dalam menyerang kapal sipil dan kapal dagang di kawasan. Senkom juga menyebut lebih dari 50.000 personel militer Amerika Serikat masih ditempatkan di Timur Tengah. Seluruh pasukan diklaim berada dalam kondisi siaga penuh dan siap melaksanakan operasi lanjutan apabila diperlukan. Serangan terbaru ini terjadi setelah gagalnya kesepakatan sementara yang dimediasi Pakistan pada Juni lalu, yang sebelumnya dimaksudkan untuk menghentikan konflik yang dimulai sejak 28 Februari. Sejak kesepakatan tersebut runtuh, Amerika Serikat terus melancarkan serangan ke berbagai target di Iran, sementara Teheran melakukan serangan balasan terhadap aset-aset militer Amerika di kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim pemadam kebakaran Spanyol masih terus berupaya menjinakkan titik-titik api yang tersisa setelah kebakaran hutan besar melanda wilayah Sierra Norte, Guadalajara. Kebakaran tersebut menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah kawasan tersebut. Personel unit darurat militer Spanyol menyusuri kawasan hutan yang hangus terbakar di Monjoncimero, dekat La Mierla. Mereka memadamkan titik api yang masih membara sekaligus memastikan tidak terjadi kembali penyalaan api. Lebih dari 3.000 personel gabungan dibantu pesawat pembom air masih diterjunkan untuk mengamankan kawasan kebakaran yang membentang di wilayah luas. Hingga kini lebih dari 30.000 hektar hutan dilaporkan hangus terbakar, sementara 34 desa sempat dievakuasi demi keselamatan warga. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez turut meninjau pos komando penanganan kebakaran serta bertemu langsung dengan petugas yang bertugas di garis depan. Meski kondisi angin mulai mereda dan sebagian warga sudah diizinkan kembali ke rumah, petugas mengingatkan bahwa suhu tinggi dan kondisi lahan yang kering masih menjadi ancaman sehingga risiko munculnya titik api baru tetap tinggi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu banjir besar melanda negara bagian Assam di timur laut India. Dalam 24 jam terakhir, 21 orang dilaporkan tewas. Genangan air menenggelamkan permukiman, jalan raya dan lahan pertanian di distrik Jorhat. Warga terpaksa mengungsi dengan menerobos banjir setinggi pinggang sambil membawa barang-barang yang masih dapat diselamatkan. Di tengah kondisi tersebut, tim penyelamat terus mengerahkan perahu untuk mengevakuasi korban, sementara sejumlah kendaraan berusaha melintasi jalan yang masih tergenang. Badan Penanggulangan Bencana Negara Bagian Assam melaporkan lebih dari 564.000 warga terdampak banjir. Hingga saat ini, sedikitnya 872 desa masih terendam, serta lebih dari 24.000 hektar lahan pertanian mengalami kerusakan. Meluapnya Sungai Brahmaputra beserta sejumlah anak sungainya memperparah situasi. Bahkan ketinggian air di Sungai Dikau dan Disang dilaporkan mencapai rekor tertinggi. Untuk mempercepat penanganan, berbagai instansi terkait bekerja sama untuk mengevakuasi lebih dari 6.000 warga. Sementara itu, lebih dari 12.000 pengungsi masih bertahan di posko-posko darurat di tengah ancaman hujan lebat yang masih diperkirakan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Fenomena awan corong atau funnel cloud muncul di langit kota Ningbo, Cina Timur. Kemunculannya bertepatan dengan badai yang melanda wilayah tersebut. Awan berbentuk corong raksasa terlihat menggantung di bawah gumpalan awan gelap selama beberapa menit sebelum akhirnya terpecah dan menghilang. Fenomena ini terlihat melayang di atas gedung-gedung kota, namun tidak menyentuh permukaan tanah. Otoritas Meteorologi Ningbo memastikan fenomena tersebut merupakan funnel cloud, yaitu kolom udara berputar yang terbentuk dari dasar awan badai. Menurut Balai Meteorologi Ningbo, awan corong itu terlihat pada pukul 4:39 hingga 4:42 sore waktu setempat, dan tidak berpotensi berkembang menjadi puting beliung. Kemunculan awan corong ini terjadi saat badai disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Ningbo yang menyebabkan kerusakan di berbagai lokasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana sarapan di sebuah kafe di wilayah Catalonia, Spanyol mendadak mencekam setelah seekor banteng
seberat 900 kg masuk ke dalam ruang makan. Dan beruntung pemirsa, insiden berakhir tanpa korban jiwa maupun kerusakan. Rekaman CCTV memperlihatkan seekor banteng berjalan tenang memasuki parkusi di kota Ribes de Freser, Provinsi Girona, Spanyol. Hewan berukuran besar itu melintas di antara meja-meja pengunjung dan berjalan hingga ke bagian belakang kafe. Sejumlah pengunjung terlihat membisu dan tidak bergerak saat banteng berada di dalam ruangan. Seorang pelayan kemudian dengan tenang mendekati hewan tersebut dan perlahan mengarahkannya kembali menuju pintu keluar. Setelah sekitar 20 detik berada di dalam kafe, banteng itu berhasil keluar melalui pintu yang sama tanpa melukai siapapun maupun merusak fasilitas. Saat kejadian berlangsung, sekitar 20 orang sedang berada di dalam kafe. Insiden terjadi sekitar pukul 9.45 waktu setempat ketika kawanan sapi sedang dipindahkan dari padang penggembalaan di dekat Camp Pelus menuju sebuah peternakan. Menurut laporan, banteng berusia 3 tahun itu terpisah dari kawanannya saat berada di bagian belakang iringan. Diduga, hewan tersebut berusaha mengikuti suara lonceng kawanannya, namun salah jalur dan berakhir memasuki kafe. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di tengah luka akibat perang, pemirsa, warisan seni bersejarah Aleppo perlahan dihidupkan kembali. Ya, seorang seniman restorasi berjuang menyelamatkan lukisan dan ikon kuno agar tak hilang di telan konflik. Di sebuah bengkel seni di kota Aleppo, seniman restorasi Nimat Badawi dengan telaten membersihkan dan memperbaiki lukisan bersejarah yang rusak akibat perang. Berbagai karya seni tampak berada dalam tahap pemulihan, termasuk lukisan di Katedral Armenia Forti Mertris yang berhasil ia selamatkan dari kerusakan parah. Badawi mengatakan konflik berkepanjangan menyebabkan banyak gereja, rumah, dan bangunan bersejarah di Aleppo mengalami kerusakan. الحرب القائمة بالبلد وخاصة مدينة حلب كان لها نصيب كثير كبير من دمار الكاتدرائيات والأبنية والبيوت اللي بتمتلك كثير من الكنوز بالفن التشكيلي أو الفن الكنسي أو الأيقونات. فصار في طلب كثير كبير من قبل مجموعات خاصة اللي تعرضت لدمار أو من الكنائس إنه نقوم بعملية ترميم. Di awal masa konflik, proses restorasi berjalan sangat sulit karena pasokan listrik tidak stabil, keterbatasan peralatan, serta kelangkaan bahan khusus untuk konservasi karya seni. Salah satu proyek terberatnya adalah memulihkan lukisan di Katedral Forti Mertris yang mengalami kerusakan akibat air. Proses pemulihannya memakan waktu hingga 1,5 tahun untuk mengembalikan detail yang hampir hilang. Badawi kini mendorong pembentukan pusat restorasi khusus di Aleppo guna melindungi warisan seni dan budaya Suriah. Menurutnya, warisan tersebut bukan hanya bernilai religius, tetapi juga menjadi bagian penting dari sejarah seni kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 warga sipil dilaporkan meninggal dunia dalam aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata OPM di Kabupaten Yakuhimo, Papua Pegunungan. Korps TNI Habema menyampaikan bela sungkawa dan memperkuat langkah perlindungan bagi masyarakat. Aksi kekerasan terjadi terhadap 3 warga sipil di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimu pada Senin 20 Juli 2026. Berdasarkan informasi awal, 3 korban yang meninggal dunia terdiri dari sepasang suami istri, Kumis Kogoya beserta istrinya, serta seorang perempuan dari suku Unaukap. Hingga kini identitas lengkap dan kronologi kejadian masih dalam proses pendalaman oleh aparat berwenang. Kepala Penerangan Korps TNI Habema Letkol Infantri M. Wirya Artadiguna menyebut, penyelidikan, pengejaran, dan penegakan hukum terhadap para pelaku terus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Wirya mengungkapkan kelompok OPM menuduh ketiga korban sebagai agen intelijen yang bekerja sama dengan pihak militer. Wirya menegaskan bahwa ketiga korban merupakan warga sipil dan tidak memiliki keterlibatan maupun kerjasama dengan TNI. Korps TNI Habema menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 3 warga sipil dalam peristiwa penembakan yang diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodam 16 Yaukimo yang dipimpin oleh Kopitua Heluka selaku Dan Ops Kodam Yaukimo. Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Jalan Trans, Distrik Seradala, Kabupaten Yaukimo pada hari Senin 20 Juli 2026. Berdasarkan informasi awal yang diterima di lapangan, yang turut diperkuat oleh siaran pers manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB, kelompok OPM tersebut
mengklaim bertanggung jawab atas aksi penembakan tersebut. 3 korban terdiri atas sepasang suami istri berinisial KK beserta istrinya, serta seorang perempuan dari suku Unaukam. Hingga saat ini, identitas belum diketahui dan masih dalam proses penyelidikan oleh aparat yang berwenang. Kelompok tersebut menuduh ketiga korban sebagai agen intelijen yang bekerja sama dengan pihak militer. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, tuduhan tersebut tidak benar. Ketiga korban merupakan warga sipil dan tidak memiliki keterlibatan maupun kerjasama dengan TNI. Oleh karena itu, tuduhan yang disampaikan terhadap para korban kami nyatakan tidak benar. TNI Habima juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta bersama-sama menjaga keamanan di wilayah Papua. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kembali meneror rumah kos. Seorang penghuni kos kehilangan 1 unit iPhone dan tablet di kawasan Tomang Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Diduga aksi pencurian terjadi akibat gerbang kos lupa ditutup. Peristiwa pencurian ini terjadi di salah satu rumah kos di Jalan Tawakal 5, RT 9 RW 9, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Menurut penuturan korban, pencurian diduga terjadi akibat gerbang kos lupa ditutup kembali oleh seorang penghuni kos yang baru pulang sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hal ini terlihat dari rekaman kamera pengawas kos. Korban baru mengetahui menjadi sasaran pencurian saat terbangun sekitar pukul 3:30 dini hari. Saat itu pintu kamarnya sudah terbuka lebar dan setelah memeriksa barang miliknya, 1 unit iPhone X serta tablet Huawei MatePad SS11 telah hilang. Korban sempat kesulitan memeriksa rekaman kamera pengawas karena akses berada di tangan pemilik rumah kos dan sistem kamera pengawas sedang mengalami gangguan. Setelah rekaman berhasil diperoleh, terlihat pelaku beraksi seorang diri dan diduga berusia sekitar 50 tahun. Kemalingan HP sama tab. Ada satu sih pakai motor. Sebelumnya kan itu gerbang ditutup sebelum aku tidur kan. Nah terus kayaknya pas lihat CCTV jam 12 malam tuh ada anak kos masuk, tapi nggak ditutup lagi gerbangnya. Sekarang aku tidurnya di sini, karena emang nggak ada kuncinya dari dalam, jadi nggak bisa dikunci kan pintunya. Nah, terus pas jam 3:30 gitu aku bangun pintunya udah kebuka lebar banget. Terus pas aku cari-cari HP sama tab aku udah hilang. Enggak, kebetulan kan yang pegang CCTV ibu kosnya, jadi minta akses dulu ke ibu, tapi karena kayaknya lagi gangguan gitu gak bisa langsung dicek sama ibu. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian lebih dari 5 juta rupiah. Kasus dilaporkan kepada pihak kepolisian dan masih dalam proses penyelidikan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, upaya pencurian sepeda motor di Kecamatan Kadu Gede, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat berhasil digagalkan oleh seorang pedagang sayur yang menendang salah satu pelaku hingga terjatuh. Satu pelaku kemudian diamankan warga, sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Seperti inilah detik-detik korban dan juga warga saat menjatuhkan pelaku pencurian sepeda motor di Kecamatan Kadu Gede, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Selasa 21 Juli 2026 sore. Seorang pelaku asal Indramayu berinisial M, 37 tahun. Babak belur dihakimi warga, sedangkan satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri dengan sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Aksi bermula ketika keduanya tengah melintas di lokasi kejadian. Melihat sepeda motor korban terparkir di tepi jalan dengan kunci masih tergantung. Kesempatan itu dimanfaatkan pelaku untuk pencuri. Beruntung anak korban yang berada tak jauh di lokasi kejadian mengetahui dan berteriak, sehingga sang ayah yang tengah berberes sayur dagangannya lari mengejarnya. Korban kemudian menendang badan pelaku hingga terjungkal ke aspal. Sedangkan satu rekannya kabur meninggalkan pelaku yang sudah dikerumuni warga. Barang bukti yang diamankan diantaranya 1 unit sepeda motor korban, berikut STNK, 4 buah mata kunci letter T, dan 1 hit telepon genggam milik pelaku. Di mana
tersangka pada saat mengambil kendaraan milik korban sedang mengambil sayur yang ada di mobil untuk dipindahkan ke kendaraan. Sehingga karena pelaku melihat kunci masih menggantung di kendaraan, saat itu juga pelaku langsung membawa kendaraan milik korban untuk kabur. Dikarenakan ada saksi yang melihat, sehingga korban dan saksi yang ada di TKP langsung menghadang tersangka. Selanjutnya diamankan, sehingga pelaku dilakukan proses penyidikan di Polres Kuningan. Pelaku dijerat pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sedangkan satu pelaku lainnya sudah masuk ke dalam daftar pencarian orang. Dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba dengan beragam barikade dan portal berlapis di Desa Serbajadi Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas mengamankan 3 pelaku setelah melepaskan sejumlah tembakan peringatan. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di Desa Serbajadi Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pengamanan berlapis terlihat di barak narkoba ini. Bahkan petugas juga kesulitan mengakses lokasi karena letaknya persis berada di bantaran rel kereta api. Petugas melepaskan tembakan peringatan untuk menangkap para pelaku yang mengetahui kedatangan petugas. Petugas berhasil menangkap 3 pria yang diduga pelaku narkoba. Berikut barang bukti berupa 6 paket besar sabu siap edar, alat hisap, timbangan elektrik, hingga handy talkie yang merupakan alat komunikasi khusus para pelaku narkoba. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha mengatakan, petugas masih mendalami peran ketiga pelaku yang ditangkap. Menuju titik ini, tim tidak cukup mudah, di mana sarang narkoba ini sudah terkonsep sedemikian rupa. Ada barikade, ada pagar-pagar yang dibuat untuk menghalangi para petugas yang akan melakukan tindakan tegas di TKP ini. Dapat kami sampaikan, sarangkan sekitar 6 paket sabu siap edar siap pakai, sejumlah uang, seperangkat alat untuk digunakan mengkonsumsi sabu-sabu, alat HT, alat komunikasi, dan beberapa plastik dan timbangan yang ada di TKP ini. Guna menghilangkan praktek narkoba kembali, petugas menghancurkan dan membakar seluruh barak narkoba yang ada. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Pagi. Akhir kata, saya Selis Regar. Dan saya Abdi Azwar Sahi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.